Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyana al-wujuda bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi وشرفه على كافة الأنام واختار له أصحابا وفضلهم على جميع الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصلى الله على خيرته من خلقه وصفوته من بريته إمام المتقين وخاتم النبيين صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, hadirin hadirat, khusus takmir masjid yang saya hormati, para ulama, khusus di sini ada Ustaz Adil ini yang saya hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya serta taufik dan hidayahnya malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadhil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang kita cita-citakan, yaitu membentengi umat serta menyelamatkan umat dari aliran-aliran yang menyesatkan, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak seorang pun yang keluar dari acara ini terkecuali semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang diharapkan oleh penyelenggara agar saya membawakan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa itu aliran-aliran sesat, terutama dari aliran Syiah. Untuk itu sebelumnya saya akan bawakan apa yang
sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran-aliran sesat, aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aliran sesat, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di India, di Pakistan, yaitu saling bunuh antara Ahlussunnah dengan Syiah akan terjadi di Indonesia. Indonesia ini masyaallah hadirin adalah bumi Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun umat Islam Indonesia terpecah dalam berbagai macam organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah dan lain-lain. Namun mereka adalah keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Ahlussunnah wal Jamaah berpegangan dengan sabda Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, yaitu kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang berpegangan dengan apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini di Indonesia sedang terjadi pemurtatan besar-besaran, baik pemurtatan dari agama Islam ke agama yang lain, maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merubah iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula. Dan ini akan berakibat, akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk jin. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal. Kalau menurut mereka, tapi kalau menurut kami Al-Bayyinah atau FAS, mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihi. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya sehingga mempunyai paham yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini dan dipahami oleh ulama-ulama salaf. Ajarannya jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk aliran Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran
dan hadis di mana mereka berkeyakinan bahwa setelah Rasulullah SAW masih ada Ghulam Ahmad yang mereka yakini sebagai nabi. Keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam ayat ini Allah menekankan bahwa baginda Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dengan demikian berarti ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak dilanjutkan lagi kekufuran. Karenanya mereka juga kita tolak. Kemudian dari Iran masuk aliran Syiah, lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Khomeiniya yang menggunakan nama samaran Madhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, akhirnya terjerumus mengikuti aliran yang menyesatkan. Ajarannya jelas sesat dan menyesatkan karena ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Karenanya mereka juga tidak tolak. Kalau kita menyebut Syiah ini memang harus jelas, karena Syiah itu ada bermacam-macam dan ada namanya. Nah, kalau yang sedang berkembang sekarang ini adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Saat ini di dunia ada 3 kelompok Syiah. Kelompok yang pertama di Yaman Utara, yaitu Zaidiyah. Zaidiyah ini pada mulanya perbedaannya dengan Ahlus Sunnah hanya di dalam masalah afdhaliyah, di mana mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Oleh karena perbedaannya hanya di dalam masalah afdhaliyah saja, maka para ulama tidak akan mengkafirkan mereka. Namun kemudian Syiah Zaidiyah ini berkembang. Sekarang ini ada yang namanya Batariyah, ada yang namanya Sulaimaniyah, ada yang namanya Jaludiyah. Nah, Jaludiyah ini sudah menganggap adanya nas pengangkatan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah. Kalau sudah ada keyakinan bahwa Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah, berarti Sayyidina Abu Bakar apa? Perampok. Nah, inilah akhirnya mereka menjadi sesat. Syiah yang namanya Jaludiyah ini, yang sekarang ini akhirnya pecahan dari mereka itu namanya Houthi. Jadi Houthi yang ada di Yaman sekarang ini yang sedang memberontak, yang sedang digempur oleh negara-negara Islam adalah pemberontak dari golongan Syiah. Houthi itu adalah Jaludiyah. Mereka adalah pemimpinnya namanya Husain Al-Houthi. Oleh karena itu dipanggil Houthi. Sebenarnya mereka itu Jaludiyah. Jaludiyah ini berkembang lagi oleh karena mereka mendapatkan bantuan dari Iran, mendapat bantuan dana besar dari Iran dan senjata. Oleh karena mereka mendapatkan bantuan dana dan senjata dari Iran, maka banyak dari mereka yang berpindah Syiahnya menjadi Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah.
Inilah yang pertama, yaitu Syiah Zaidiyah yang sudah terbangun. Kelompok yang kedua adalah Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini berkembang di India dan Pakistan. Namanya Bohro. Di Timur Tengah ada pecahan dari Syiah Ismailiyah namanya Nusairiyah. Ada Druz. Di Syria ada yang namanya Alawiyun. Jadi ini perlu dipahami bahwa yang di Syria itu adalah Alawiyul Madhab, bukan Alawiyul Nasab. Kalau Habaib ini ada itu namanya Alawiyul Nasab, di mana nasab mereka bersambung kepada Habib Alawi bin Ubaidillah. Adapun Syiah yang ada di Syria itu adalah Alawiyul Madhab, di mana ajarannya sudah jauh menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Di Mesir dulu ada Fatimiyun, itu juga pecahan dari Syiah Ismailiyah. Di abad ketiga dulu ada Syiah Doroito yang pernah mencuri Hajar Aswad. Berapa lama itu Hajar Aswad dicuri oleh Syiah Doroito? Itu kelompok yang kedua Ismailiyah. Kelompok yang ketiga adalah Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah yang berpusat di Iran dan sedang dikembangkan di Indonesia. Saya akan berbelok sedikit. Saat ini mungkin pemerintah sedang ribut-ributnya menerangkan mengenai bahayanya ISIS. Kenapa kok ISIS sampai begitu pemerintah sampai betul-betul? Karena mereka angkat senjata. Kita lihat di televisi mereka angkat senjata. Tapi mereka di luar diri. Di sini hanya ada simpatisan, tapi yang kegiatan mereka ada di luar diri. Tapi pemerintah terlena, aparat terlena bahwa ada musuh yang lebih berbahaya daripada ISIS, di mana mereka sudah masuk di dalam negara kita. Mereka sudah membuat pendidikan, membuat yayasan-yayasan, masuk di partai-partai, masuk di organisasi-organisasi Islam, masuk di DPR, melobi aparat, melobi pejabat, melobi menteri, bahkan melobi sampai presiden. Ini kelihatannya aparat agak terlena begini. Padahal ini Syiah ini jauh lebih berbahaya daripada ISIS. Kita sepakat ISIS berbahaya bagi negara Indonesia. Tidak ada yang mengatakan. Tapi Syiah ini jauh lebih berbahaya. Timbulnya ISIS di Irak adalah dikarenakan kekejaman Syiah di Irak, di mana mereka membantai para ulama, memperkosa wanita-wanita di hadapan anak-anaknya. Amerika di zamannya Saddam Hussein tidak ada ISIS, tapi begitu Amerika menguasai Irak, kemudian menyerahkan pemerintahan kepada Syiah, maka Syiah bertindak yang begitu kejam di Irak. Ulama-ulama ahli sunnah dibunuh, digantung, dipenuhi di hadapan anak-anaknya. Ibu-ibu diperkosa di hadapan anak-anaknya. Kemudian tokoh-tokoh di Al-Qaeda dia membentuk ISI. Pada mulanya bukan ISI, tapi ISI, Islamic State of Iraq. Anak-anak putra-putra daripada orang tua yang digantung, yang didolimi oleh Syiah, putra-putra dari wanita-wanita yang diperkosa oleh kejaman Syiah ini, mereka dibina. Yang asalnya waktu kecil sampai besar sehingga mereka timbul dendam kepada Irak.
Kemudian isi ini bergabung dengan Jabhat Nusrah di Syria menjadi ISIS, Islamic State of Iraq and Sham. Karena sudah campur dan musuhnya jadi banyak, jadi mereka siapa saja yang di luar mereka dianggap murtad, halal darahnya, halal hartanya, sama-sama Syiah. Syiah itu dia di luar mereka, kita ini halal darah kita, harta kita halal. Lebih berbahayanya kenapa? Karena Syiah didukung satu negara yang kaya. Saya kembali kepada keadaan Indonesia. Dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Mengapa aliran Syiah ini paling berbahaya? Karena aliran Syiah ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini. Tokoh-tokoh kita dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari habaibnya mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang di Iran. Di Iran mereka ditawasakan. Yang perlu bantuan dana dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya anak-anak kita, saudara-saudara kita kirim belajar ke Iran. Berangkat dalam keadaan akidah sahihah. Di sana 2, 3, 4 tahun pulang sudah murtad, sudah pindah agama, pindah akidah. Kemudian tokoh-tokoh kita tadi itu yang ditamasakan di Iran tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak masjid dan madrasah milik ahli sunnah yang dirasakan. Bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Kalau kita pergi ke Teheran, maka kita tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah, tapi kita dengan mudah akan mendapatkan tempat-tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal jumlah ahli sunnah di sana itu kurang lebih sepertiga penduduk Iran, kurang lebih 20 juta. Lakinnahum mazlumin. Mereka sangat-sangat tersiksa, sangat tertekan, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Ini yang terjadi terhadap ahli sunnah di Iran. Anehnya, kalau mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran, tahu-tahu ulama Syiah datang ke Indonesia, datang ke bumi ahli sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Ahli sunnah yang di Iran dizalimi, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Kalau tetap mengadakan kegiatan ditangkap, dibunuh, digantung di hadapan umum. Tahu-tahu datang ke Indonesia, datang ke bumi ahli sunnah,
mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus akan berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran juga ini datang ke bumi ahli sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah? Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama Islamnya, sesama ahli sunnahnya. NU Muhammadiyah berukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya di dalam masalah furu. Yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya hanya di dalam masalah furu. Tapi kita umat Islam Indonesia ahli sunnah wal jamaah, perbedaannya dengan Syiah di samping di dalam furu, di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun imannya Syiah berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita ada 6, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. 6 rukun iman Syiah hanya ada 5, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Kita 6, mereka 5 dan berbeda. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafirkan kita, dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka karena berbeda dalam usul. Demikian pula rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Kalau rukun Islam kita syahadatain, as-sholat, as-shom, az-zakah, al-hajj. Mereka rukun Islamnya 5, tapi tidak ada syahadatain. Mereka as-sholat, as-shom, az-zakah, al-hajj, wal wilayah. Itulah sebabnya para ulama dengan tegas mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Kita berterima kasih, umat Islam berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Pusat, terutama berterima kasih kepada Majelis Ulama Jawa Timur yang dengan tegas setelah mengkaji ajaran-ajaran Syiah dari buku-buku rujukan Syiah, maka mereka mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Mereka itu mengeluarkan fatwa setelah mengkaji ajaran Syiah dari kitab-kitab rujukan mereka. Kalau kita mempunyai kitab rujukan 6 kutub besar, dikenal dengan kutub besar, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kutub arba'ah, Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdurul faqih, At-Tahdhib. Mereka tidak menerima hadis-hadis kita. Sebaliknya kita juga tidak menerima dongeng-dongeng mereka yang mereka namakan sebagai hadis. Itu dari betul bukan dari saya kira saja ada beberapa orang. Kemudian dari Muhammadiyah, Din Samsuddin, yang begitu tanpa malu membela Syiah dan mengatakan tidak sesat. Dari habaibnya Dura Syihab, Umar Syihab, tanpa malu membela Syiah keliling. Banyak dari yang lebih banyak, ada yang sering kebatam apa ini membela Syiah, mengatakan Syiah tidak sesat, bahkan menyerang Majelis Ulama. Sudah dipuji. Apakah tokoh-tokoh kita tersebut yang saya sebutkan tadi itu berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara ahli sunnah,
Namun ini kepandaian tokoh-tokoh Syiah melobi mereka, mencuci otak mereka, menamasyakan mereka ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam komputasi ini. Bukan sedikit Syiah mengeluarkan dana pensyiahan di Indonesia. Miliaran dolar mereka hamburkan dalam komputasi ini. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat, tidak sesat, kafir, tidak kafir, itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan ajaran Syiah. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak? Kalau tidak bertentangan, berarti Islam. Kalau bertentangan, jelas keluar dari Islam. Mari sekarang kita buktikan. Ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ataukah tidak? Ternyata setelah kita kaji dari kitab-kitab rujukan mereka, banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu berkeyakinan dan mengatakan bahwa para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat ini semuanya menjadi murtad. Tinggal berapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Seorang ulama Syiah yang bernama Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini di dalam kitabnya Al-Kafi, dia mengatakan kana nas ahlal riddah ba'da wafatin Nabi illa thalatha Al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Dalam kitab yang lain ditambah satu lagi wa Ammar bin Yasir. Lainnya murtad, Abu Bakar murtad finnar, wa hakata Umar bin Uthman. Ini ajaran Syiah yang tertera dalam kitab-kitab rujukan Syiah. Sehingga dia bukan Syiah kalau dia tidak mengaku ini. Kalau ada yang mengatakan saya Syiah tapi saya tidak mencaci maki sahabat, nah saudara bukan Syiah, berarti saudara ini ahli sunnah. Mengapa demikian? Karena ulama Syiah mengatakan nahnu natakarrabu ilallah fi hukmi ashab Muhammad wa bisabbihim wa bila'nihim wa bikulli man ahabbahum. Kami ini mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci para sahabat serta melaknat mereka dan melaknat orang-orang yang mencintai mereka. Kita ini yang mencintai para sahabat juga dilaknat oleh orang-orang Syiah. Ini otentik, tidak bisa disanjung. Jadi dia bukan Syiah kalau dia tidak mencaci maki sahabat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menjanjikan al-husna, surga bagi mereka. Jadi demikian berarti ajaran Syiah menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran Karim. Mereka itu mengatakan bahwa Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat serong, kurang ajar. Ummul Mukminin difitnah, ibu kita difitnah telah berbuat serong. Kok kita diam? Kita membiarkan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan baik yang namanya Asyura atau apa saja. Kita membiarkan orang yang menghina ibu kita, Ummul Mukminin dihina, difitnah. Kok kita diam?
kita pura-pura tidak tahu. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Namun apa buktinya kalau kita ini cinta kepada Rasulullah? Istrinya difitnah, dituduh yang tidak oleh orang-orang Syiah. Kok kita tidak mengambil sikap? Kita biarkan mereka mengadakan kegiatan di hadapan kita. Mana iman kita, mana cinta kita kepada Rasulullah ini apa? Padahal Allah telah menurunkan beberapa ayat di dalam surah An-Nur yang isinya Allah membela Siti Aisyah. Allah membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, namun si biadab-biadab Syiah ini tetap menuduh Ummul Mukminin telah berbuat serong. Dengan demikian berarti mereka menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itu contoh dua. Contoh ketiga, mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia menurut Syiah sudah muharraf, sudah tidak bersini lagi, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang ditambahkan dan ada ayat-ayat yang dikurangi. Padahal Allah menurunkan satu ayat yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjagakan. Allah berfirman akan menjaga Al-Quran, namun si biadab Syiah ini mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak original lagi. Dengan demikian berarti mereka menolak kalam Allah. Sedangkan menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufuran. Itu contoh-contoh ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran kali itu. Contoh lain yang membuat mereka keluar dari Islam. Mereka itu berkeyakinan dan mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul dan malaikat dalam godoknya. Khomeini, imamnya orang Syiah, Khomeini adalah syaitan al-wajib, orang yang menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitabnya Kashful Asrar, Khomeini mengatakan wawadihun law anna Rasul gabbalah bi amril imamah ibgan lima amara billah lama nashabat al-buldan al-islamiyah hadil ikhtilafat wal musyahanat wal ma'arik. Menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Khomeini, syaitan orang yang tidak kita kenal, yang diagungkan, yang dijadikan imam oleh mereka. Di dalam fatwanya yang lain dia mengatakan at-tawajjuh fi shalah ila gubur a'immah afdal min at-tawajjuh ila Masjidil Haram. Salat itu menurut Khomeini menghadap kubur-kuburnya imam-imam mereka lebih afdal daripada menghadap ke Masjidil Haram. Ini Khomeini yang tidak kita kenal. Dalam dia mendudukkan imam-imam mereka, dia mengatakan di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan wa min daruriyati madhabina anna li'a'immatina maqaman la yabnu malakul muqarrab wa la nabiyyul mursal. Merupakan satu keharusan bagi mazhab kami, kata Khomeini, bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikat dan mudarrabin. Ini Khomeini di dalam kitabnya otentik, tidak bisa dibaca. Ajaran yang demikian ini kalau di kitab umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan si fulan itu lebih afdal daripada rasul, maka dia kafir. Ini di antara ajaran-ajaran Syiah yang membuat mereka
keluar dari Islam. Sampai itu masih banyak, ada yang namanya rojah, ada yang namanya badar, ada yang namanya mut'ah, macam-macam semua membuat mereka keluar dari Islam. Nah sekarang timbul pertanyaan, ya apakah tidak mungkin diadakan pendekatan, diadakan taklid antara ahli sunnah dengan syiah? Perlu kita pahami bahwa taklid antara ahli sunnah dengan syiah itu adalah proyeknya syiah di daerah di mana mereka minoritas. Di Indonesia mereka minoritas, macam taklid. Dulu di Mesir mereka minoritas, macam taklid. Tapi di Iran, di mana mereka mayoritas, tidak ada taklid. Justru ahli sunnah dirolimi, ditekan, tidak boleh katakan ini. Perlu kita pahami bahwa taklid antara ahli sunnah dengan syiah itu sesuatu muhal, yang tidak mungkin. Minyak tidak mungkin dicampur dengan air, tapi minyak kenapa? Karena perbedaan kita ini ahli sunnah dengan syiah ini di dalam usul, tidak mungkin diadakan taklid. Jadi tidak mungkin. Tapi dari Iran sana mereka hanya untuk bekerja, tokoh-tokoh ini bekerja. Siapa yang bekerja untuk membuat taklid ini? Tokoh-tokoh seperti tadi itu. Ditambah lagi Hasyim Muzadi, Umar Syihab, ini sudah dicuci semua otaknya oleh syiah. Tokoh-tokoh kita, saya mengatakan demikian karena saya pengurus NU wilayah Jawa Timur. Saya tahu persis mereka, orang-orang yang, tapi masih banyak tokoh-tokoh NU yang bersih, yang tidak senang dengan syiah. Demikian pula di Muhammadiyah masih banyak yang bekerja sama syiah ini yang sudah dicuci oleh syiah. Tadi itu bermiliar-miliar dolar mereka hancurkan dalam pemerintahan. Imannya sudah dibeli, tokoh-tokoh kita dibeli imannya. NU dijual, Muhammadiyah dijual, Habaib dijual. Ini yang terjadi sekarang. Allah sadar. Mudah-mudahan jadi tahun 15 ini ada pergantian. Mungkin di NU ada pergantian. Demikian pula di Majelis Ulama. Insya Allah mudah-mudahan Allah carikan pemimpin yang betul-betul bisa memegang amanah. Ini sekarang ini tidak bisa. Berikan NU, berikan Muhammadiyah, berikan Majelis Ulama dijual, berikan keliling, datang ke Batam sini, wah, bela syiah, masuk masjid sana, masuk masjid sini. Dengan penyesalan, silakan bawa. Jangan menyesatkan. Jangan jadi corongnya syiah. Karena fulus jadi corongnya syiah. Silakan, saya tantang. Di mana-mana saya tantang. Kalau ada siapa saja yang mengatakan syiah tidak sesat, saya secara pribadi dan organisasi saya Al-Bayyinah siap berdialog dengan mereka. Kalau orang syiahnya, cuma sudah ini sudah bukan waktunya dialog dengan mereka, tapi waktunya jihad dengan mereka. Sekarang ini sudah bukan waktunya dialog dengan syiah. Kita waktunya jihad dengan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tokoh-tokoh kita yang masih kampanye membela syiah ini kami siap hadir. Mari kita duduk. Tidak ada yang baru. Karena mereka itu di hati kecilnya tahu bahwa syiah ini sesat. Kalau ada orang mengatakan syiah yang sesat, sama dengan mengatakan matahari itu tidak ada. Matahari tidak ada.
tiap hari kita lihat matahari dan karena begitu jelasnya kesesatan Syiah ini. Ulama seluruh dunia sudah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai Syiah, silakan. Baik, pertanyaan pertama dari Wan Putra 1. 3 pertanyaan dulu, 1, kemudian 2, 1 lagi, 3. Oke, kita batasi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayat. Barakallahu. Saya mau bertanya, itu sebuah percakapan antara A dan B. Yang A meyakini si A itu sesat, tapi ada yang tidak sesat. Si B ini menyangkal bahwa si A itu sesat semua. Sedangkan si A itu menyangka kalau si A itu ada yang tidak sesat. Jadi bagaimana kita menyikapi itu Habib? Kita ini punya pedoman, dikasih pedoman sama Allah, yaitu Al-Quran, salah Allah. Seukurannya sesat, tidak sesat itu bukan kiai bulan atau hafid bulan, tapi Al-Quran dan hadis sesuai dengan Al-Quran dan hadis Islam. Kalau sudah ajarannya sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita tidak nganggur, si A, si B, dan itu tidak masuk buku semuanya. Kita berdoa dengan ulama yang tahu ini sesat, tidak sesat, itu ulama. Umat tinggal mengikuti anugerahnya, gurunya. Masalahnya begini, Kalau kita mengatakan Kristen, sesat ya, kafir ya. Mereka mengatakan kita yang kafir. jadi begini Habib, kita sudah jelaskan tentang buku MUI itu, tapi si A ini tetap menyangka kalau si A ada yang sesat dan ada yang sesat. Itu kita menyakitinya gimana? Pastikan saya jelaskan. Satu ukurannya satu bertentangan dengan Al-Quran dan tidak. Tadi saya katakan dia ada dia karena perbedaannya hanya masalah kembalian. Para ulama tidak menyampaikan. Tapi ketika dia sudah berkeyakinan bahwa ada nas mengatakan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah, berarti Sayyidina Abu Bakar ngomong, berarti dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Kalau sudah ada nas mengatakan Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar kafir. Sahabat semuanya yang bayar Sayyidina Abu Bakar kafir. Sayyidina Ali yang bayar Sayyidina Abu Bakar kafir sekali. Ini konsekuensi adalah Syiah. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, beberapa hari yang lalu di tempat saya ada salah seorang teman saya didatangi oleh temannya yang ingin mendoktrinnya dengan doktrin Syiah, dengan doktrin Syiah. Ya. Tetapi temannya ini tadi dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang Syiah. Dia mengatakan bahwa saya sama seperti kalian, saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi setelah dia bercerita dengan saya dapat tangkap dari pembicaraan dia dengan temannya itu bahwa temannya ini Syiah, tapi dia sedang takiyah, sedang berpura-pura gitu. Apa kiat-kiat kita? Karena mereka sedang melakukan gerilya di perumahan-perumahan kita, ada satu orang misalnya. Apa kiat-kiat kita agar bisa membentengi saudara-saudara kita yang mereka sedang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sedang gerilya? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya tugasnya para ulama untuk membentengi umat dari aliran-aliran yang menyesatkan. Ini tugasnya ulama. Ulama harus membentengi umat, menyelamatkan umat. Ini kewajibannya, memberikan keterangan. Bukan keterangan hanya masalah Syiah saja. Sebab begini, orang yang masuk Syiah ini adalah orang yang asalnya orang ahli sunnah, karena dia tidak menguasai ajaran ahli sunnah,
dia bisa terpengaruh dari Syiah. Misalnya orang Syiah ini datang dan mengatakan kami orang Syiah ini adalah golongan yang mencintai Ahlul Bait. Lalu Ahlus Sunnah ini yang mencintai sahabat Abu Bakar dan Umar. Oleh karena orang tersebut tidak mengetahui sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, maka dia enggak. Padahal justru kita Ahlus Sunnah ini yang mencintai Ahlul Bait. Mahabbah Ahlul Bait indana wajib. Tidak ada yang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga Nabi-Nya, bukan Muslim dia. Tidak ada yang namanya orang Islam tidak mencintai keluarga Nabi-Nya, gila dia. Karena Al-Quran dan hadis banyak perintah untuk mencintai. Tapi justru orang-orang Syiah inilah yang seakan-akan mencintai Ahlul Bait sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW. Ketika ditanyakan kepada beliau mengenai tanda-tanda orang-orang Syiah ini, maka beliau mengatakan yang tahdiluna hubba Ahlul Bait wa laisu kadzalik. Mereka itu seakan-akan mencintai Ahlul Bait, padahal tidak demikian. Dan tanda-tanda mereka sudah menjadi nabi Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah sudah memiliki alamat. Saat itu Sayyidina Ali berkata kepada beliau Muhammad. Jadi yang cinta Ali itu justru kita Ahlus Sunnah, kita Syiah. Memang tadi itu kembali mengkaji Syiah itu berbeda dengan mengkaji aliran sesat lainnya. Karena di dalam Syiah ada satu doktrin yang namanya taqiyah. Taqiyah itu yang diucap dengan yang di dalam hati berbeda. Kita mengkaji Kristen, mereka terang ngomongin apa adanya. Tapi Syiah berbeda, yang disampaikan dengan yang di dalamnya lain. Mereka lihat semuanya. Ini daerah minoritas apa mayoritas? Karena mereka kalau daerah minoritas, mereka tidak berani ngaku Syiah, ngaku Ahlus Sunnah. Tapi begitu mereka dapat mulai ada kekuatan sedikit, wah, apa lagi menunjukkan Syiah. Jadi tinggal kita sendiri. Jadi kita kurang ajaran Syiah itu bukan menurut Jalaluddin Ahmad atau orang Syiah. Ada kita Syiah. Dan boleh ada saya punya buku, orang sudah dicetak Syiah benar. Dan boleh Dewan Dakwah yang dicetak Syiah. Dewan Dakwah dicetak. Itu bagus untuk memahami Syiah. Judulnya Ekspor Revolusi Syiah ke Indonesia. Itu berbentuk tanya jawab untuk memudahkan orang yang tahu. Khusus yang lain untuk para ulama dan pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasa Bib. Saya mau menanyakan ada beberapa pertanyaan ini mengenai tentang tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia dan mungkin salah satunya sudah masuk ke batas. Yang pertama adalah tentang Ali Shihab. Kita tahu bahwa Ali Shihab beberapa waktu ini telah membuat pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan dengan pemikiran di masyarakat. Itu mohon penjelasannya apakah Ali Shihab ini sudah termasuk dalam golongan orang-orang Syiah atau bukan. Kemudian ada sebuah sholawat yang dibawakan oleh Haddad Alwi. Kalau tidak salah itu judulnya Ya Thoibah. Nah, mohon penjelasan Ustaz, apakah benar Haddad Alwi ini dengan sholawatnya Ya Thoibah ini juga termasuk terindikasi dari golongan orang-orang Syiah. Kemudian satu lagi Ustaz, Al-Hadis buat Kiai Al-Banani, dan ini sudah sering masuk ke Batam dengan pernyataan-pernyataan juga mungkin agak sedikit membuat resah di masyarakat. Tolong penjelasannya ketiga tokoh ini, apakah ketiga tokoh ini termasuk dari golongan Syiah atau bukan? Yang kedua, Habib mohon penjelasan tentang organisasi ataupun yayasan yang dibawahi oleh Syiah.
tersebut yang ada di Indonesia, terutama yang paling kita khawatirkan adalah generasi muda kita. Mungkin bisa menjelaskannya sedikit, menjelaskan organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan yang di bawah kita yang masuk ke dalam dunia pendidikan, baik itu sekolah maupun dunia kuliahan. Jadi kita juga bisa memberikan arahan kepada adik-adik atau kepada anak-anak kita agar itu bisa dihindari. Kemudian satu lagi satu lagi Pak, ini sedikit aja. Habib buat ini satu lagi buat ustadz-ustadz yang menurut Habib tadi yang diwisatakan ke Irak, itu bagaimana caranya mereka mencuci otak pikiran mereka, padahal kita tahu tingkatan ilmu mereka itu sudah tahu bagaimana apa yang mana yang haram, mana yang halal. Jadi bagaimana cara mereka untuk menyesatkannya sehingga mereka bisa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan Alwi Syihab, ya, Alwi Syihab, ya, Alwi Syihab. Saudara, saya kasih pedoman. Kalau ada orang mengaku Sunni tetapi dia membela Syiah, maka ini lebih jelek daripada orang Syiahnya. Ini kita hadapi dulu, baru orang Syiahnya. Kenapa? Karena dia bisa masuk di tempat kita. Kalau ada orang yang Sunni tapi bela Syiah, aneh, berarti ada apa-apa. Hadrat Alwi itu sudah terang Syiahnya. Tadi Kiai Alwi Al-Batani ya sudah terang ini. Dia datang ke sini Batam membela Syiah. Nanti orang yang seperti saya ini yang menyerang Syiah, oh ini Wahabi. Saya ini Habib, kasih tahu dia. Itu Habib Ahmad Habib, ya bakal ini Wahabi. Tidak mungkin, tapi mereka mengatakan Habib Ahmad itu corong. Saya kawan saja. Kenapa dia keliling untuk membela Syiah? Kan anak kecil tahu pasti dapat apa-apa dari Syiah. Tadi kan saya sebutkan bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari sudah wanti-wanti dan mengatakan bahwa Syiah itu ahli bidah. Kemudian dia datang mengatakan Syiah tidak sesat. Oh kalau gitu yang betul dia Kiai Hasyim Asy'ari. Apa lagi? Orang yang melawan Syiah ini adalah kelompok takfiri. Kita ini umat Islam, para ulama yang memberikan penerangan umat mengenai kesesatan Syiah, oh itu kelompok takfiri. Memang para ulama mengatakan Syiah. Mengapa? Karena ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Karim. Oleh karena ajarannya Syiah menolak kalam Allah, maka para ulama mengatakan mereka keluar dari Islam. Tapi justru orang-orang Syiah inilah yang layak dan tepat disebut sebagai kelompok takfiri. Mengapa demikian? Karena mereka mengkafirkan orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, Allah yang janjikan surga bagi mereka, dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Jadi justru orang-orang Syiah itu yang layak dan tepat dikatakan kelompok takfiri. Jangan mau kita dibelok dengan orang Syiah. Mereka pintar. Yang saya sebutkan tadi tokoh-tokoh kita paling mereka ulama di bidangnya. Tapi masalah Syiah, selama dia masih mengatakan Syiah tidak sesat, saya anggap bulan. Karena saya siap berhadapan dengan mereka. Bukan saya saja, kami organisasi kami siap berdialog dengan orang-orang yang mengatakan Syiah tidak sesat. Dan saya berbicara bukan hanya di sini,
di seluruh Indonesia, di mimbar-mimbar saya berbicara, di internet saya sampaikan. Memang orang Syiah terus terang sakit hati sama saya itu luar biasa. Mereka sakit hati karena saya keliling Indonesia, bukan Indonesia, di Malaysia saya memberikan penerangan mengenai bahayanya Syiah ini dan kesesatannya. Yang selama ini banyak ulama yang tidak berani berbicara atau tidak mau berbicara atau tidak menguasai masalah Syiah. Kami ini di Yayasan Al-Bayyinah 25 tahun mengkaji Syiah. Kalau orang sekolah jurusan insinyur sudah jadi insinyur, jurusan dokter sudah jadi dokter. Jadi kami cukup, alhamdulillah, panggil ustaz sudah cukup. Jadi Syiah, mereka tidak berani. Tanya ke orang Syiah, berani berhadapan dengan orang-orang Al-Bayyinah? Ada yang berani. Ajaran yang datangnya dari Muhammad bin Abdullah tidak akan dikalahkan dengan ajaran yang datangnya dari Ibn Sabat, seorang Yahudi. Yang hak tidak akan dikalahkan oleh dengan yang batin. Jadi saudara harus yakin bahwa ini betul dan ini saudara seorang muslim yakin 100% bahwa Ahlus Sunnah adalah kelompok yang benar sesuai dengan keterangan Rasulullah SAW, sesuai dengan janji Rasulullah. Siapapun yang mengatakan, karena ini sudah mental sudah rusak. Justru tokoh-tokoh kita muda. Kemarin dulu Al-Jihad berangkat ke Iran ketemu presidennya, berapa itu? Dapat berapa? Keliling bahkan berjualan minyak di luar negeri. Nah, mau cari duitnya kenyangkan sama sumpah. Kita kewajiban kita membela umat kita. Saudara, wa ma'al rasul illa al-balagh. Saya kalian menyampaikan, dia mau terjadi Syiah, nasibnya dia. Tapi kita kewajiban kita menyampaikan perintahnya Rasulullah. Begitu Rasulullah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyudhhir 'alimu 'ilmahu. Faman lam yaf'al dzalika fa 'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalu minhu sarfan wa la 'adla." Beliau Rasulullah bersabda, apabila timbul fitnah di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, falyudhhiril 'alimu 'ilmahu. Ini hadis ditujukan kepada para ulama, kepada para tokoh, kepada para pimpinan. Falyudhhiril 'alimu 'ilmahu. Setiap orang yang berilmu maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia. Layak Allah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amal wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kenyataannya benar. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah? Apakah kita justru sebaliknya menghadiri undangan-undangan orang Syiah, mengundang mereka di tempat-tempat kita? Hati-hati. Ancaman dari Rasulullah, wa man alana lahu wa akramahu awladiyahu bimislim faqad istaqafa bima anzalallah ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka, wa akramahu, dan menghormati mereka, awladiyahu bimislim, bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tawa, faqad istaqafa bima anzalallah ala Muhammad, sama dengan menganggap enteng apa itu isinya Rasulullah. Emangnya marilah kita ini selamatkan umatmu. Kita saat ini bagaimana? Kita saat bayangan umat Islam ini berkelahi antara NU Muhammadiyah ini masalah bulu yang ini masalah tarawih 20 rakaat 8 rakaat, masalah tahlil, masalah maulid, yang mau tahlilan maulid dan semua kita yang tak mampu jangan. Aku akan berhujat tuh yang mau maulid punya mau tahlil
berbeda segalanya. Kita sama, Islam kita sama, iman kita sama, kita hadis kita sama, Al-Quran kita sama. Sedang musuh di hadapan kita. Berbeda rukun Islamnya, berbeda rukun imannya, berbeda aturannya, berbeda kitab hadisnya, menghina Rasulullah, menghina istrinya Rasulullah, menghina mertuanya, menghina anaknya, menghina ini musuh kita. Ini kita hadapi. Kita menjaga. Mari kita dengan niat yang ikhlas. Berkatnya tempat masjid ini. Kita lihat, masjid itu bersatu menghadapi musuh yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kita bersama-sama berdoa. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم